Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikri Ramadan Al-Qadri Saifuddin. Di sini saya akan menjelaskan tentang Microsoft Word. Microsoft Word adalah software untuk mengolah huruf atau kata yang bisa digunakan untuk membuat laporan. Di Microsoft Word di situ juga ada mempunyai fungsi. Fungsinya adalah memiliki banyak fungsi, diantaranya adalah sebagai berikut: membuat dokumen dan menyimpan dokumen, dapat membuat tulisan yang bervariasi, bisa membuat grafik dan tabel. Dari fungsi itu ada mempunyai dua bagian, yaitu satu, membuat surat, dua, memasukkan gambar. Setelah dari fungsi itu, Microsoft Word mempunyai tab Home, berisi perintah-perintah standar, dan juga ada clipboard untuk menampung atau menyimpan data, sementara hasil copy atau hasil pemotongan data. Dalam submenu ini terdapat icon paste, tab, format, printer, dan copy. Di situ mempunyai 4 bagian, yaitu paste berfungsi untuk menempelkan hasil copy atau cut, dan cut berfungsi untuk memotong teks atau objek yang dipilih. Copy berfungsi untuk menyalin teks atau objek yang dipilih. Dan yang keempat itu adalah format painter, berfungsi untuk meniru format halaman ke dokumen lainnya. Di situ selain ada clipboard, ada juga font. Font digunakan untuk mengatur huruf dimulai dari jenis huruf, ukuran huruf, dan lain sebagainya. Font untuk memilih jenis huruf mempunyai banyak bagian, yaitu font size untuk mengatur ukuran huruf, grow font untuk memperbesar ukuran huruf secara instan, shift font untuk memperkecil ukuran huruf secara instan, change case untuk mengubah status huruf kapital atau huruf kecil, clear formatting untuk menghapus pemformatan teks terpilih, bold untuk menebalkan teks, italic untuk memiringkan teks, underline untuk memberikan garis bawah pada teks, striker throat memberikan tanda coret pada teks, subscribe untuk mengetik karakter pemangkatan yang berada di atas, superscript untuk mengetik karakter pemangkatan yang berada di bawah, dan yang terakhir itu adalah text effect untuk memberikan efek artistik pada teks terpilih. Nah, di situ baru dua yang saya jelaskan. Ini masuk ketiga, yaitu paragraf. Paragraf digunakan untuk mengatur paragraf, dimulai dari mengatur teks, mengatur jarak antara setiap baris, yaitu line spacing, dan lain sebagainya. Dan di situ mempunyai banyak bagian. Yang pertama, bullets untuk memberikan tanda bulat. Yang kedua, numbering untuk memberikan format penomaran. Yang ketiga, displace ident untuk menggeser baris kedua paragraf ke kiri. Yang keempat, insert ident untuk menggeser baris kedua paragraf ke kanan. Yang kelima, sort untuk menyortir data. Yang kelima, sort paragraph words untuk menampilkan atau menyembunyikan tanda koreksi paragraf. Yang ketujuh, elegant text left untuk mengatur teks rata kiri. Yang ke-8, center untuk mengatur teks rata tengah. Yang ke-9, elect text right untuk mengatur teks rata kanan. Yang ke-10, justify untuk mengatur teks rata kanan kiri. Yang ke-11, line and paragraph spacing untuk mengatur jarak antara baris teks. Selanjutnya shading untuk mengatur warna latar teks terpilih, dan yang terakhir border untuk memberikan garis tepi pada teks terpilih. Itu yang ketiga, tadi saya jelaskan tentang paragraf. Yang keempat, kita masuk ke style. Style berguna untuk menjaga agar format dokumen tetap konsisten meski digunakan oleh beberapa orang.
Selain itu, bisa untuk melakukan format seperti mengubah huruf, angka, font hanya dengan perintah sederhana, yaitu ada dua bagian. Heading stylus, berisi pilihan format menjudulkan paragraf terpilih. Dan yang kedua, change stylus, berisi pilihan pengaturan tema paragraf. Dan kita masuk selain dari style, kita masuk ke 5, yaitu editing. Editing secara umum, editing terbagi menjadi 3 fin, replace and select. Dan fin itu adalah untuk mencari kata tertentu dalam suatu dokumen. Respell adalah untuk mencari dan mengganti kata yang ditemukan dalam suatu dokumen. Dan yang ketiga, select adalah digunakan untuk memilih objek atau teks tertentu di dalam suatu dokumen. Nah, di situ ada tah insert, berguna untuk memasukkan instruksi-instruksi ke dalam lembar kerja, seperti pembuatan tabel, memasukkan gambar, memasukkan grafik, dan lain sebagainya. Komponen-komponen dari tab insert adalah sebagai berikut. Yang pertama, pages. Biasa digunakan untuk mengedit halaman pada lembar kerja. Bagian dari grup ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, cover page, untuk memberikan sampul pada halaman. Yang kedua, blank page, untuk menyisipkan halaman kosong dengan format dan desain standar. Dan yang ketiga, page break, untuk memutuskan halaman dan berlanjut pada halaman berikutnya. Dan masuk ke dari page, masuk ke tabel, berfungsi untuk membuat tabel. Bagian dari grup ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, insert tabel, untuk menyisipkan format tabel secara otomatis sesuai baris dan kolom yang diseleksi. Dan yang kedua, insert tabel, untuk menyisipkan tabel secara manual. Ketiga, draw tabel, untuk mengatur style tabel secara manual. Yang keempat, convert text to table, untuk mengkonversi teks menjadi tabel. Kelima, Excel spreadsheet, untuk menyisipkan lembar kerja dari Microsoft Excel ke lembar kerja Microsoft Word. Dan yang terakhir, quick table, untuk menyisipkan jenis tabel sesuai data yang tersedia di MS Word 2010. Dan yang ketiga, di sini ada Hastration, berfungsi untuk menyisipkan objek, gambar, grafik, dan sebagiannya. Dari grup ini adalah sebagai berikut. Pertama, picture, untuk menyisipkan objek gambar dari directory yang tersimpan dalam komputer. Nah, kita masuk di yang kelima, header and footer. Footer berfungsi untuk membuat teks pada bagian atas atau bawah pada lembar kerja. Bagian dari grup ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, header, untuk menambahkan teks atau objek pada bagian header atau bagian atas yang akan tampil pada setiap halaman dalam dokumen. Dan yang kedua, footer, untuk menambahkan teks atau objek pada bagian footer atau bagian bawah yang akan tampil pada setiap halaman dan dalam dokumen. Yang ketiga itu page number, untuk memberikan penomoran pada setiap halaman. Dan ini kita masuk ke yang teks. Teks itu adalah berfungsi untuk membuat text box, membuat tulisan indah, menyisipkan objek atau memberi tanggal. Bagian dari grup ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, text box, untuk menyisipkan kotak teks pada dokumen. Kedua, quick parts, untuk menyisipkan beberapa objek pada dokumen. Yang ketiga, word art, untuk menyisipkan dekorasi tulisan pada dokumen. Crop cap, untuk menambahkan huruf dengan ukuran besar pada awal paragraf. Yang keempat, signature line, untuk menyisipkan tanda tangan pada dokumen date and time, untuk menyisipkan tanggal dan waktu yang aktif pada dokumen yang aktif. Dan yang kelima, objek, untuk menyisipkan objek ke dalam dokumen. Dan sini kita masuk yang terakhir, yang ketujuh, simbol.
Simbol itu adalah berfungsi untuk menyisipkan simbol-simbol tertentu. Bagian dari grup ini adalah sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya sudah menjelaskan tentang Word. Di sini saya akan menjelaskan tentang Microsoft Excel. Microsoft Excel atau sering disebut dengan Excel merupakan program untuk mengolah angka atau data secara otomatis yang meliputi perhitungan dasar matematika, penggunaan fungsi-fungsi tertentu, pengolahan data, pembuatan grafik, dan manajemen data. Selain itu, Microsoft Excel juga dapat digunakan untuk sebagai urusan dimulai dari yang sederhana hingga urusan yang kompleks. Sini kita masuk tentang tab home. Tab home itu terdiri dari 3 inti, yaitu clipboard, font, dan element. Dan juga situ ada word text, adalah menggabungkan teks yang berlebih pada kolom jadi satu. Dan ada juga satu lagi merge and center, menggabungkan dan meninggalkan teks. Di situ kita akan masuk ke tab insert. Tab insert ini digunakan untuk memasukkan instruksi-instruksi ke dalam lembar kerja seperti pembuatan. Memasukkan gambar, model-model grafik, membuat link, serta memasukkan simbol-simbol. Dan di sini kita jelaskan tentang tables. Nama dan fungsi submenu dari tables adalah sebagai berikut. Yang pertama, info table. Membuat tabel rekapitulasi dengan bentuk yang dibutuhkan sendiri. Sedangkan tabel membuat tabel. Dan di sini kita akan masuk tab back left. Kertas yang bisa disebut margin. Orientasi kertas mengatur ukuran kertas atau size, mengatur area pencetakan, mengatur penggalan halaman, mungkin bisa disebut juga background, memberikan background pada dokumen, mencetak dan memberi judul tabel. Kita masuk. Formula itu digunakan untuk memasukkan rumus atau fungsi logika, fungsi teks, format keuangan, dan juga tanggal dan waktu. Kita masuk ke tab data. Digunakan untuk memasukkan data eksternal atau merefresh data pada bagian sort dan filter. Digunakan untuk mengurutkan data dan menyaring data. Di bagian data tools digunakan untuk membuat teks berkolom, sedangkan pada bagian outline digunakan untuk proses grup dan melepas grup suatu data serta membuat subtotal. Sekian. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan. Sekian dan terima kasih.